Shalom, selamat pagi. Pagi-pagi sehat semangat ya. Kembali kita dalam santapan rohani pagi dari Situan Nurhaida ya. Kemarin saya sudah mulai membawakan firman Tuhan kembali karena selama 2 minggu saya kemarin ngomongkan bahwa saya itu sakit ya. Saya mengalami sakit yang dahsyat dan luar biasa Bapak Ibu ya. Nah, saya mau bersaksi bagaimana Tuhan memulihkan keadaan saya selama 2 minggu saya mengalami sakit penyakit. Ya, sekalipun kita seorang hamba Tuhan, kita pasti mengalami rasa sakit ya. Suka dan duka pasti kita alami. Nah, jadi saya mengalami penderitaan sakit selama 2 minggu. Ya, firman Tuhan yang saya bawakan hari ini kesaksian kehidupan saya. Ya, judulnya Tuhan yang sama masih menyembuhkan hari ini. Kesetiaan Tuhan di tengah penderitaan dan kuasa kesembuhannya yang saya alami. Saudara-saudara yang kasih, terlebih dahulu kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Saya mengucap syukur buat pagi hari yang indah ini Tuhan. Kalau kami boleh masih mendengarkan firman Tuhan lewat santapan rohani pagi ini. Dengan yang saya bawakan setiap hari Tuhan. Dan mulai hari kemarin saya sudah mulai. Dan hari ini saya mau bersaksi bagaimana Tuhan melakukan yang dahsyat dan luar biasa kesembuhan pemulihan bagi tubuh saya. Saya alami selama sakit 2 minggu. Tuhan yang sama masih tetap setia memberikan kesembuhan dan mujizat bagi kehidupan hamba-Mu ini. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu, saudara-saudara kami yang mendengarkan santapan rohani pagi ini. Kau melawat mereka, kalau mereka dalam keadaan sakit Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan, mereka tetap kuat dan sehat di dalam perlindungan Tuhan. Berkati Tuhan, semakin banyak dijangkau jiwa-jiwa lewat pemberitaan firman Tuhan ini, semakin banyak dikuatkan dan diteguhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Biar lewat kesaksian ini menjadi kesaksian yang hidup bagi hidup saya secara pribadi yang saya mengalami. Ya, biarlah Tuhan menjadi berkat bagi semua yang mendengarkan pada pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Saya mengucap syukur dan berdoa, haleluya, amin. Amin Bapak Ibu Saudara. Salam semuanya, selamat pagi. Ya, kembali saya membawakan firman Tuhan. Selama 2 minggu kemarin saya membawakan firman Tuhan karena saya mengalami sakit penyakit. Jadi saya nggak ada stok khotbah ya. Nah, hari ini saya mau bersaksi Tuhan yang sama masih menyembuhkan hari ini. Ya, kesetiaan Tuhan di tengah penderitaan dan kuasa kesembuhannya yang saya alami. Ya, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, hari ini saya berdiri bukan karena kekuatan saya sendiri, tetapi karena anugerah Tuhan yang besar dalam kehidupan saya secara pribadi. Ya. Ada satu masa dalam hidup saya di mana hari-hari saya dipenuhi dengan rasa sakit, kelemahan, dan itu menguras air mata saya. Tubuh saya tidak lagi kuat seperti dahulu. Aktivitas sederhana terasa berat. Ya, saya lalui dengan rasa nyeri. Waktu itu saya mengalami sakit. Badan saya itu kaku, tangan saya kaku, tangan saya, kaki saya semuanya sakit rasanya. Setelah saya periksakan ke dokter, ya karena saya percaya dokter adalah perpanjangan tangan Tuhan, tetap kita boleh memeriksakan diri kepada dokter apa penyakit yang kita alami. Nah, setelah saya periksa semuanya karena saya memang umurnya udah tua ya. Jadi saya juga harus memperhatikan kondisi tubuh saya. Memang dalam 2 minggu itu saya tidak bisa tidur. Susah tidur kalau saya bangun jam 11 malam itu Bapak Ibu. Saya tidur tidak bisa lagi sampai pagi. Itu yang mengakibatkan jadi kolesterol saya itu naik. Ya, saya kolesterolnya sampai hampir 300 Bapak Ibu. Jadi mengalami kaku. Tubuh saya ini saya rasakan kaku. Sakitnya minta ampun. Nah, kami berobat sampai 3 kali Bapak Ibu. Pertama kami berobat, saya merasakan cuma kaku-kaku aja, nyeri semuanya badan saya. Setelah saya periksa, darahnya semua diperiksa, ternyata kolesterol Bapak Ibu. Pemicunya itu terjadi kolesterol karena saya kurang tidur, terus kurang minum. Nah, seperti itu. Jadi memang kesalahan sendiri lah, tidak bisa menjaga pola hidup yang benar. Nah, saudara-saudara yang kasih,
Ada satu masa di dalam hidup seseorang itu hari-hari penuh dengan rasa sakit. Selama 2 minggu saya berkata kepada Tuhan, Bapak Ibu, Tuhan, saya mengalami sakit seperti ini. Setelah saya berobat hari pertama, saya tidak ada merasakan panas, Bapak Ibu, cuma merasa nyeri di badan saja. Hari kedua malamnya itu setelah saya minum obat, badan saya panasnya minta ampun. Nah, jadi kalau kulit saya itu disentuh sakit, Bapak Ibu, sakit banget. Baru pertama kali saya merasakan hal sakit seperti ini. Ya, tidak pernah paling rasa flu, batuk, udah itu aja. Nah, perut pun sakit nggak jarang saya, Bapak Ibu. Jadi ini yang saya rasakan sakitnya minta ampun. Nah, sampai-sampai saya tidak bisa menjerit kepada Tuhan. Mulut saya itu, suara saya bagus, cuma badan saya aja. Kalau saya bicara kepada seseorang bagus, nggak ada apa-apa, seolah-olah nggak ada apa-apa. Tapi nyeri yang saya rasakan, saya yang tahu Bapak Ibu, sakit banget. Nah, ini inilah rasa penyakit yang saya rasakan pertama sekali dalam hidup saya. Sepanjang masa hidup saya udah 51 tahun Bapak Ibu umur saya. Tapi luar biasa sakit yang saya rasakan, ya. Nah, malam-malam saya lalui dengan rasa nyeri dan setiap hari saya kan disuruh banyak minum. Jadi ke kamar mandi terus Bapak Ibu. Nah, saya merasakan kondisi tubuh saya itu ke kamar mandi itu susah karena badan saya sakit, ya. Secara manusia saya hampir putus asa Bapak Ibu. Saya berkata kepada Tuhan seperti ini. Tuhan, saya sebagai hamba Tuhan, ini bisa terjadi dalam kehidupan saya. Itu hal alami. Dan apa yang harus saya lakukan? Apakah saya harus menjerit berdoa kepada Tuhan? Iya. Karena selama ini saya selalu berdoa, menangis, berdoa buat bangsa, berdoa buat gereja-gereja, berdoa buat orang-orang yang sakit, berdoa buat keluarga, ya, berdoa buat lingkungan sekitar, berdoa buat bangsa dan negara, ya. Nah, itulah tugas yang saya lakukan setiap hari, ya. Sebelum kita melakukan aktivitas. Jadi selalu ada dua-dua itu, dua penyembahan. Jadi saya selalu itu. Saya berkata pada Tuhan, Tuhan, yang saya lakukan selama ini berdoa buat orang lain. Terus berdoa buat saya siapa? Nah, saudara yang kasih, itulah pertanyaan yang saya ungkapkan kepada Tuhan. Kata Tuhan seperti ini, berdiam diri. Nah, itu kesaksian saya. Saya mendengarkan suara Tuhan, berdiam diri. Itulah yang ada masuk di dalam hati naluri saya tahu itu Tuhan yang berbicara. Ya udah, saya berdiam diri, minum obat, makan nasi dikurangin, minum banyak, minum vitamin. Udah itu saya yang lakukan. Saya tidur selama seminggu saya lakukan Bapak Ibu, tubuh ini masih lemas. Bisa berjalan udah mulai. Nah, setelah terjadi panas itu, kaki saya itu sebelah kanan biru, merah kayak kebakar gosokan. Kalau disentuh sakit. Jadi sih kalau melipat kaki itu sakit. Padahal awalnya cuma tangan saya yang terasa kaku. Ini sama kaki saya malah parah, Bapak Ibu. Itulah yang saya alami selama 2 minggu. Nah, dan saya tidak ibadah waktu itu, ya. Untuk hari yang ketiga dalam minggu kedua, saya datang kepada Tuhan. Tuhan, saya udah mulai bisa merasakan badan saya enak, udah bisa berjalan normal, dan saya percaya Tuhan yang lakukan. Karena Tuhan berbicara sama saya, berdiam diri. Tapi waktu saya berdiam diri maksudnya saya tidak berteriak-teriak, saya tidak melakukan minta Tuhan gini-gini seperti ini, saya sakit ambil ini. Enggak, karena kata Tuhan berdiam diri, saya berdiam diri. Tapi dalam hati saya itu terus saya menyembah Tuhan, terima kasih Engkau baik, Engkau sangat baik. Ini bisa terjadi karena kesalahan. Di dalam waktu yang dikatakan Tuhan itu saya berdiam diri, saya introspeksi diri Bapak Ibu. Apa yang sudah saya lakukan? Kesalahan apa yang saya lakukan? Saya mencek kehidupan pribadi saya, rumah tangga saya, keluarga saya, ke anak-anak saya, ke saudara-saudara, apa yang sudah saya lakukan. Saya berdiam diri ketika memang itu tidak baik di mata Tuhan, saya minta ampun Tuhan, ampuni dosa kesalahan saya. Ampuni itu jadi pertobatan. Ampuni saya tidak bisa menjaga pola tidur, tidak bisa menjaga pola makan. Nah, itu yang saya lakukan Bapak Ibu. Saya tidak banyak meminta kepada Tuhan. Enggak, sembuhkan saya percaya Tuhan akan melakukannya.
Karena Tuhan itu Tuhan yang sangat baik. Ya, ketika kita mengandalkan Tuhan, percaya kepada Tuhan, perubahan terjadi, pertobatan yang sejati kita lakukan, Tuhan akan bekerja. Saya percaya itu. Nah, setelah hari Kamis, ya, saya bisa duduk, saya rindu gini, Tuhan hari Minggu saya harus beribadah karena saya melayani sekolah minggu. Minggu yang lalu saya sebagai singer, ya, saya minta digantikan oleh koordinator supaya karena saya masih lemah tidak bisa beribadah, ya, karena kaki saya masih lemas, tubuh saya belum bisa berdiri tegap lama. Nah, makanya jadi saya rindu Bapak Ibu untuk beribadah kembali, ya. Benar Bapak Ibu, hari Kamis saya berdoa kepada Tuhan, saya udah bisa duduk pagi-pagi, saya berdoa, saya pegang kaki saya dengan minyak urapan. Ya, secara manusia hampir putus asa, ya. Namun kesembuhan belum juga saya alami. Ada saatnya iman saya goyah saat bertanya dalam hati, Tuhan, mengapa Engkau izinkan aku menderita seperti ini? Jadi saya introspeksi diri, saya minta ampun kepada Tuhan. Di tengah penderitaan Tuhan mengajar saya satu hal. Iman bukan hanya percaya saat keadaan baik, tetapi tetap percaya saat keadaan serasa gelap. Ya, saya mulai belajar berseru sepenuhnya, bukan lagi memaksa Tuhan bertindak sesuatu. Ya, waktu saya sakit, tetapi belajar percaya pada waktu dan kehendaknya Tuhan. Dalam kelemahan saya belajar menyembah. Dalam rasa sakit saya belajar mengucap syukur. Ya. Firman Tuhan menjadi kekuatan saya setiap hari. Saya mengucapkannya, saya doakan, saya pegang erat-erat kaki saya yang terasa sakit kalau saya berjalan. Dan pada waktu Tuhan yang indah perlahan-lahan perubahan itu terjadi. Ya, kekuatan saya mulai kembali. Rasa sakit yang dulu terus saya rasakan kini semakin berkurang. Gak bisa langsung spontan Bapak Ibu. Ya, yang paling ajaib bukannya hanya tubuh saya dipulihkan, tetapi iman saya diperbaharui oleh Tuhan. Ya, hari ini saya boleh bersaksi, Tuhan tidak pernah meninggalkan saya. Ya, saya tidak menjerit-jerit Tuhan sembuhkan, Tuhan enggak. Nah, pada minggu kedua hari Kamis saya sudah mulai bisa duduk diam dan bisa melipat kaki karena selama 1 minggu itu saya tidak bisa melipat kaki Bapak Ibu. Saya sudah melipat kaki, saya urut kaki saya dengan minyak urapan, saya berdoa, tangan saya taruh ke atas. Tuhan, ini tangan hambamu yang kecil ini urapi pakai untuk saya menumpangkan tangan bagi yang sakit sembuh. Nah, saya pegang minyak urapan, saya berdoa, saya oleskan ke kaki saya. Itu yang ada di dalam hati saya. Di dalam nama Tuhan Yesus, sembuh. Angkat kelemahan tubuh saya. Darah yang baru, jantung yang baru, hari yang baru Tuhan berikan. Paru-paru yang baru, semua baru. Tubuh saya secara total baru. Darah mengalir baru. Nah, itu yang saya doakan Bapak Ibu. Saya percaya Tuhan yang melakukan ini. Saya percaya Tuhan memberikan mujizat bagi saya. Di dalam nama Tuhan ini. Saya tidak menangis Bapak Ibu. Tidak. Saya tidak menjerit. Saya hanya menyembah Tuhan. Saya bawa penyembahan. Saya bahasa roh. Saya urut kaki saya dengan minyak urapan. Ya. Dan perlahan-lahan Bapak Ibu ketika saya menyembah. Saya tidak minta pertolongan enggak. Saya menyembah Tuhan Yesus. Saya menyembah dalam bahasa roh. Dalam bahasa roh kekuatan yang baru saya rasakan Bapak Ibu. Saya merasakan mengalir tangan Tuhan bagi tubuh saya yang sakit. Ya. Hari Sabtu saya duduk Bapak Ibu. Saya bilang sama Bapak anak-anak, ayo ke pasar. Kata suami saya gini, jangan dulu nanti kamu jatuh. Enggak. Saya tidak mau berdiam diri seperti ini. Mata saya itu sudah mumet. Saya enggak harus bergerak, harus keluar. Kami belanja Bapak Ibu. Nah, tapi enggak seperti biasa banyak. Saya belanja. Karena anak-anak kan biasanya saya ungkap ayam serundeng. Untuk ya, jadi setiap pagi mereka apa mau mereka nasi goreng, makan ikan serundeng, ayam goreng serundeng. Nah, seperti itu. Jadi anak-anak selama saya sakit itu makan telur aja Bapak Ibu. Itu yang bisa bapaknya lakukan. Nah, saya beli ikan, ya saya beli keperluan rumah tangga lah.
ya, belanja sehari-hari. Nah baru saya bereskan. Bapaknya anak-anak pergi ke pesta, saya belum bisa karena saya belum bisa pakai sepatu, Bapak Ibu. Tapi saya beriman hari Minggu saya akan beribadah. Ya, saya beribadah. Itulah kerinduan saya. Anak-anak juga, mama kangen udah sama teman-teman, mama kangen sekolah minggu, kangen remaja. Kemarin saya nggak ikut remaja. Jadi anak-anak saya sudah menuntut, memang kami selalu nggak ada yang ketinggalan. Selalu setiap minggu itu beribadah satu keluarga. Ya itulah yang membuat saya suka, senang ya, bergandengan tangan beribadah kepada Tuhan ya. Hari ini boleh saya bersaksi Tuhan tidak pernah meninggalkan saya. Tuhan setia menopang saya dalam penderitaan yang saya alami. Tuhan yang saya sembah adalah Tuhan yang menyembuhkan. Kesembuhan ini bukan untuk memegahkan diri saya Bapak Ibu, tetapi untuk memulihkan nama Tuhan. Jika hari ini saya berdiri dengan tubuh yang dipulihkan, itu semata-mata karena kasih karunia Tuhan. Hari Sabtu sore saya karaoke, Bapak Ibu, saya pasang TV, saya pasang salon, ya, saya ambil mic, saya pujian penyembahan sambil rebah, ya. Saya merasakan aliran kuasa Tuhan yang luar biasa. Saya menangis hampir 1 jam saya karaoke penyembahan, Bapak Ibu. Nah, saya berdiri, saya melompat-lompat, kaki saya sudah bisa, Bapak Ibu, saya gerakkan, nggak kaku seperti kemarin-kemarin itu. Nah, luar biasa Bapak Ibu, ketika saya melakukan suatu penyembahan kepada Tuhan, Tuhan sembuhkan, Tuhan ini saya tidak menangis Bapak Ibu. Ya, saya percaya Tuhan yang melakukan, Tuhan yang bekerja ketika semua saya serahkan sama Tuhan, percaya, dan saya bertobat berubah, pertobatan sejati yang Tuhan mau. Ya, ada orang mengaku kesalahan tapi dia tidak mau bertobat Bapak Ibu. Nah, yang Tuhan mau kita bertobat, ya, melakukan hal yang lebih baik. Nah, dan jika saudara saat ini sedang bergumul dengan sakit, penderitaan atau kelemahan, ya, saya ingin katakan satu hal. Tuhan yang sama yang memulihkan saya, dia juga yang sanggup memulihkan Bapak Ibu Saudara, ya. Yesaya 53 ayat 5, oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Ya, dalam Mazmur 103 ayat 2 sampai 3 Bapak Ibu baca di rumah. Ya, 103. Mazmur 103 ayat 2 sampai 3. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikan. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakit. Yeremia 30:17, sebab aku akan mendatangkan kesembuhan bagimu dan akan menyembuhkan luka-lukamu, demikianlah firman Tuhan. Mazmur 34 ayat 20, Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati dan ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Nah, Bapak Ibu, mungkin saudara mengatakan seperti ini, masa hamba Tuhan sakit? Bapak Ibu, semua kita akan mengalami hal yang sama. Tubuh kita ini sama, ya. Setiap kita mengalami duka, mengalami suka, mengalami sakit, penderitaan. Tapi sampai di mana engkau mengandalkan Tuhan? Sampai di mana Tuhan itu engkau andalkan dalam kehidupanmu? Apa engkau pergi ke dukun? Apa engkau pergi ke seseorang? Ya, tapi saya tidak. Saya datang kepada Tuhan, saya bertanya apa yang saya lakukan. Tuhan berkata berdiam diri, istirahat. Memang total saya istirahat, berdiam diri Bapak Ibu. Ada masanya kita merenungkan segala sesuatunya ketika kita sakit. Apa yang sudah terjadi, apa yang saya lakukan. Ya, introspeksi diri dan terjadi perubahan pertobatan. Kesalahan ketika kita tidak bisa menjaga kondisi tubuh kita. Ya, tidak bisa menjaga pola tidur, pola makan. Itu yang menimbulkan sakit. Jadi itu Tuhan izinkan supaya kita juga bisa menjaga tubuh kita ini, ya. Jika hari ini saudara sakit atau menderita, jangan menyerah. Jangan berhenti berdoa, ya. Apa yang Tuhan kasih tahu kepada Bapak Ibu, dengarkan apa yang dikatakan Tuhan. Jangan lepaskan imanmu. Mari percaya bahwa Tuhan masih bekerja. Amin. Mari pegang firman-Nya dengan teguh. Mari datang kepada Tuhan dengan hati yang berserah. Saya berserah kepada Tuhan.
Jika Tuhan engkau berkata saya berdiam diri, oke. Tapi ketika saya berdiam diri itu, saya tidak menjerit, saya tidak menangis, sakit Tuhan, sakit. Tidak. Saya berkata seperti ini kepada Tuhan, apa yang sudah saya lakukan? Yang salah, saya introspeksi diri. Tuhan, saya menyembah. Di dalam hati saya selalu menyembah, saya percaya Tuhan yang bekerja. Saya percaya mujizat saya alami, saya percaya. Saya tetap percaya kepada Tuhan. Bahwasanya Tuhan tidak akan pernah meninggalkan saya. Sama. Tuhan yang sama yang kita sembah itu Tuhan Yesus Kristus Bapak Ibu. Kesembuhan bukan soal waktu manusia, tetapi tentang kesetiaan Tuhan. Ya, mari percaya bahwa Tuhan masih bekerja Bapak Ibu ya. Percaya. Apapun yang Bapak Ibu Saudara alami saat ini, sakit penyakitkah, penderitaankah, anak yang bandelkah, mari berserah diri kepada Tuhan. Mari mendidik anak-anak kita yang keras hati dengan kelemah lembutan, dengan kekerasan. Banyak yang harus kita lakukan, bukan berarti kita keras sama anak-anak, kita memukulinya, bukan Bapak Ibu. Ya banyak cara dengan doa kita, dengan mengarahkan mereka. Ajarlah anak-anak Bapak Ibu. Ya seperti itu. Saya mengajarkan waktu saya sakit itu Bapak Ibu, anak saya itu gotong royong Bapak Ibu. Walaupun anak saya yang pertama kurang peduli, tapi saya percaya dia mengasihi saya. Dia menyuci, bisa dia nyuci. Waktu selama saya sakit, anak-anak saya gotong royong Bapak Ibu. Tapi walaupun selalu saya ingatkan, nyuci, pulang sekolah bikin seragamnya, cuci seragamnya, seperti itu. Pagi-pagi sebelum berangkat sekolah mereka bikin cucian, digiling ya, di mesin cuci. Nah, jadi nanti bapaknya yang meneruskan. Pulang sekolah, cuci dinasnya, cuci sendalnya, mengepel rumah mereka, menyapu, gotong royong mereka Bapak Ibu. Sekalipun harus kami ingatkan. Jadi kita sebagai orang tua kita ingatkan. Jadi selama saya sakit itu anak-anak mendukung. Ya, kasih mereka ketika saya ke kamar mandi mereka tuntun Bapak Ibu. Ada apa ma? Apa yang kurang? Air minum, air panas selalu disediakan. Mandian saya selalu dimasakin mereka. Mereka begitu, itu yang membuat iman saya kuat. Ya, ada orang-orang di sisi saya yang mengasihi saya. Itu yang memberikan saya kekuatan yang baru yang Tuhan berikan. Ya, keluarga masih peduli, suami saya penuh dengan kasih sayang, menuntun saya ke kamar mandi, ya, memandikan saya. Betapa dahsyat luar biasa ketika kita hidup di dalam Tuhan. Suami dan anak-anak itu bergotong royong. Ya, sekalipun saya selalu mengingatkan mereka bikin cucian, ya, lipatin baju seperti ini. Walaupun saya masih tergolor di tempat tidur. Jadi kami tidak mengandalkan orang lain, Bapak Ibu. Ya, hari pertama memang saya sakit, saya suruh orang menggosok karena sudah numpuk gosokan, tapi saya melihat kurang bagus Bapak Ibu ya. Jadi semua disamakan. Jadi saya tidak suka dicampur semuanya, nggak dipisah, nggak tahu mana baju laki-laki mana baju perempuan, dicampur semuanya. Jadi itu juga Bapak menjadi bahan pikiran. Tak pikir udahlah, taruhlah seperti itu, nanti saya gosok pelan-pelan. Tapi saya waktu sakit itu saya bisa bergerak sama Bapak Ibu. Saya bisa menyuruh anak-anak saya melakukannya, ya, gosok baju mereka sendiri, ya, untuk les, baju lesnya, mama baju les, ya udah gosok lamang seperti ini. Saya ajarin mereka, benar-benar anak-anak yang luar biasa itulah Bapak Ibu ya. Kita tidak menyangka anak-anak ketika kita sakit, ketika kita sudah mengajari mereka, walaupun terkadang kita keras sama mereka, akhirnya mereka mengerti juga Bapak Ibu ya. Seperti itu. Jadi yang saya alami betapa dahsyat dan luar biasa. Mungkin ini bisa terjadi supaya anak-anak saya juga bisa lebih luar biasa Bapak Ibu. Diajar bagaimana hidup ketika orang tua sudah mulai sakit-sakitan, sudah mulai tidak seperti dulu lagi. Jadi mereka bisa berdiri sendiri, ya, berdikari sendiri tanpa pembantu, ya, seperti itu. Karena pusing saya Bapak Ibu, bukannya masalah bayarannya, enggak, kita sudah bayar. Masa ngepel rumah aja satu tangan. Jadi gimana lah Bapak Ibu ya.
Jadi kita juga jadi darah tinggi juga. Seperti itu. Banyak hal yang diajarkan Tuhan kepada saya ketika saya mengalami satu penyakit seperti kemarin. Jadi makanya saya tidak memberitakan firman Tuhan karena saya memang berdiam diri. Tangan saya bisa bergerak sehingga saya bisa membuat khotbah-khotbah. Udah saya bikin stok khotbah, cuma tinggal tag videonya aja. Seperti itu. Jadi untuk kedepannya kita sudah bisa mendengarkan firman Tuhan Bapak Ibu. Mari Bapak Ibu Saudara, saat ini yang mengalami sakit penyakit percaya kepada Tuhan. Penderitaan apakah yang Bapak Ibu Saudara alami? Ya, pekerjaan yang belum kunjung tiba, serabutan, mari tetap percaya bahwasanya Tuhan itu memberikan indah pada waktunya bagi kita. Sepanjang kita bersedar diri, percaya dan melakukan hal-hal yang sesuai dengan firman Tuhan, itu aja dalam hidup ini Bapak Ibu. Jangan kita biarkan iblis itu datang merongrong kehidupan kita Bapak Ibu ya. Ini yang bisa saya sampaikan kesaksian saya. Biarlah kesaksian saya ini menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa Bapak Ibu. Tuhan Yesus yang penuh kasih, kami mengucapkan syukur untuk kesaksian ini. Terima kasih karena Engkau adalah Tuhan yang hidup dan berkuasa sampai hari ini. Kami berdoa bagi setiap orang yang sedang sakit, lemah dan menderita saat ini. Engkau melihat air mata mereka, Engkau mengetahui rasa sakit mereka. Kami percaya oleh bilur-bilur-Mu kesembuhan terjadi. Jamalah tubuh mereka, pulihkan kesehatan mereka. Kuatkan iman mereka, berikan damai sejahtera di tengah penderitaan dan harapan baru di dalam hati mereka Tuhan. Biarlah setiap proses membawa mereka semakin dekat kepada Tuhan dan nama-Mu dimuliakan melalui hidup mereka. Biarlah Tuhan kesaksian ini menjadi berkat bagi setiap yang mendengarkannya, menguatkan hati mereka, membangun iman mereka. Mereka semakin percaya kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus saya mengucap syukur dan berdoa, haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara, kalau ada kesaksian yang Bapak Ibu alami boleh di WA saya akan membacakan kesaksian Bapak Ibu Saudara. Ya, boleh di komen, ya, boleh di share, di like ya video ini supaya semakin banyak yang mengetahui firman Tuhan yang sesederhana ini, ya, bisa menjadi berkat bagi kita semua. Jadi semakin banyak dijangkau jiwa-jiwa. Ya, saya bukan pengkhotbah yang luar biasa seperti orang-orang lain, ya. Saya melayani di Gereja Pentakosta Mangseng di Bekasi, ya, di Kali Abang Bekasi, ya, yang digembalakan oleh hamba Tuhan. Gembala sidang kami saat ini adalah Pendeta Roy, ya, Sinaga, dan istrinya Bu Monica MTH Boru Saragi, ya. Jadi jika Bapak Ibu mau beribadah yang dekat-dekat Mangseng, boleh datang beribadah ke Pentakosta. Di sana kita sama-sama diberkati, sama-sama bertumbuh, sama-sama boleh melayani Tuhan di sana, ya. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil Bapak Ibu, ya. Jika Bapak Ibu dekat lingkungan sekitar sana, mari boleh datang beribadah bersama kami di sana setiap hari Minggu jam 9 pagi sampai jam 11, ya. Jadi di sana ibadah satu kali, ya, karena gereja itu besar, gedung itu besar, memang rada masuk ke dalam, tapi itu besar luar biasa Bapak Ibu, ya, bisa menampung 1000. Ya, disitulah saya melayani Bapak Ibu, ya, membawakan firman Tuhan, mengajar sekolah minggu, remaja, pemuda, ya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Biarlah kesaksian saya ini menjadi berkat. Mari Bapak Ibu yang ada kesaksian mungkin boleh di WA saya, boleh dikirim. Ada nomor WA saya di bio, ya, di bio saya, di profil saya, boleh Bapak Ibu. Nanti saya akan bacakan kesaksian Bapak Ibu Saudara ketika saya membawakan firman Tuhan. Seperti itu, boleh di komen Bapak Ibu, ya, supaya semakin banyak lagi yang mendengarkan firman Tuhan ini. Boleh di share, ya. Puji Tuhan, Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara. Jadi mulai besok masih tetap firman yang sama. Di dalam nama Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara. Haleluya.